Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan penggunaan inverter VFD, yang mana nanti akan disambungkan ke single phase to three phase atau fase 1 ke fase 3 seperti itu. Mungkin perkenalkan, nama saya Adrian Yusufa dengan NIM 4004032066503, di mana hari ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan inverter tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya untuk inverter ini terbagi menjadi 3 output ya, baik itu 3 fase, 1 fase, ataupun ke 3 fase seperti itu. Yang mana inverter ini tuh berfungsi sebagai inverter ya, jadi pengubah baik itu dari 1 fase ke 3 fase, 1 fase ke 1 fase, ataupun 3 fase ke 3 fase seperti itu. Yang mana dari sisi sistemnya itu sendiri, secara setting parameter dan wiringnya itu cukup kompleks ya. Dalam penggunaannya kita bisa men-setting parameternya ini kalau berdasarkan alat realnya seperti itu, kita bisa setting apakah itu mau forward ataupun reverse seperti itu. Functionnya itu juga secara parameter awal ketika di starter itu juga bisa di save. Kita juga bisa menaikkan frekuensinya ataupun menaikkan voltasenya seperti itu. Yang mana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan perputaran dari motor itu sendiri seperti itu. Nah, untuk function atau datanya itu atau nilai-nilainya itu nanti itu juga bisa di save seperti itu. Nah, parameter yang bisa kita setting itu seperti frekuensi referensinya di band 01 itu biasanya 50 Hz, lalu ada sumber start atau stop di B11, B12 mode stop, dan waktu pengereman bisa kita setting sampai sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Nah, dalam prakteknya kita mengenal bagaimana cara kita bisa menyalakan tombol atau menyalakan dari inverternya itu sendiri, yang mana kita bisa setting frekuensinya dengan potensiometer yang ada pada panel seperti itu. Kita bisa langsung run start dan stopnya dan mencoba fungsi forward dan fungsi reverse pada perputaran motornya itu sendiri seperti itu. Nah, percobaan-percobaan yang telah dilakukan kemarin berdasarkan yang sudah kita coba, kita bisa menaikkan dan menurunkan frekuensi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan seperti itu. Mulai dari 0 sampai 130 Hz seperti itu. Nah, di percobaan ini selain kita mencoba inverternya itu sendiri, kita juga akan mencoba inputan ya menggunakan Modbus RTU seperti itu. Jadi untuk modul USB yang kita gunakan sekarang itu adalah RS485, yang mana RS485 ini kita akan coding menggunakan Python sehingga kita bisa memperhatikan bagaimana perbedaan frekuensi yang bisa dihasilkan dari VFD ini apabila menggunakan codingan melalui serial monitor seperti itu ataupun melalui codingan seperti itu. Nah, kita bisa setting mulai dari start stopnya, forward reverse-nya, sampai frekuensinya mulai dari 10, 20, 30, sampai 65 Hz atau mungkin bisa di atasnya seperti itu. Lalu nanti di percobaan ini kita akan mencoba membuat kontrol panel sederhana atau mungkin bahasanya interface ya. Jadi interface sederhana ini kita fungsikan agar kita bisa ngecek nih, oh ini tuh nanti frekuensinya tuh kita setting di berapa gitu kan. Lalu kita bisa setting dari 0 sampai frekuensi yang kita inginkan seperti itu. Lalu yang terakhir kita bisa membuat kontrol panel touchless melalui program Python yang kita setting seperti itu. Yang mana program Python yang kita setting ini berdasarkan kontrol panelnya itu kita bisa bikin touchless seperti itu. Jadi kita menggunakan fungsi dari CAN kita sendiri seperti itu. Nah, mungkin kita akan coba jelaskan satu persatu yang akan kita lakukan seperti itu. Oke, berikut adalah codingan yang kita gunakan untuk percobaan untuk GUI dan juga untuk di bagian virtual UI ya seperti itu. Jadi di sini kita mencoba dan memanfaatkan dari codingan-codingan yang sudah ada agar bisa menjalankan hasil dari pengaplikasian motor atau inverter ke aplikasi Python seperti itu dengan beberapa perintah-perintah tertentu untuk bisa set frekuensi yang kita inginkan. Oke, dari video ini kita bisa lihat kita mencoba percobaan untuk pembuatan interface sederhana yang bisa mengatur dari perputaran motor. Yang mana dari hasil percobaan ini kita berhasil untuk mengatur dari sisi perputaran motor yang ada seperti itu.
Adapun dari sisi pekerjaan yang lain, itu ada menggunakan QI ataupun menggunakan panel interaktif melalui visual atau virtual gitu. Dan hasilnya sama, prinsip kerjanya juga sebenarnya hampir sama, yaitu berhasil untuk bisa menggeser atau menambah kecepatan perputaran dari motor itu sendiri sesuai dengan kehendak penggunanya, seperti itu. Dari percobaan ini, maka kita bisa simpulkan bahwa penggunaan pendekatan Python pada inverter ini sangat mungkinnya dilaksanakan, dikarenakan inverter ini memang tugasnya adalah mengkonversi dari perintah analog ke perintah menuju ke motor seperti itu. Nah, motor ini sendiri bisa diatur perputarannya berdasarkan perintah dari inverter, yang mana itu bisa mengatur frekuensi dari motor sendiri. Adapun motor bisa juga diatur arah perputarannya, mau dari forward sampai ke reverse seperti itu, atau sebaliknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua ya, semoga bermanfaat.